Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niluh Madiini Asari, mahasiswa Profesi Narstiker Surya Global Yogyakarta. Pada stase gawat darurat, saya akan menjelaskan tentang proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. Langsung saja. Yang pertama, yaitu standar keperawatan. Standar keperawatan merupakan tingkat pelaksanaan yang perawatannya memegang tanggung jawab dan didefinisikan sebagai cara seorang perawat yang bijaksana akan memberikan perawatan lingkungan yang sama atau serupa. Pada tahun 1983, Emergency Nurse Association atau ENA membuat standar keperawatan untuk semua perawat profesional yang bekerja di lingkungan gawat darurat, dan selanjutnya standar tersebut berfungsi sebagai rujukan untuk menentukan apakah kelalaian perawat gawat darurat menyebabkan atau berperan terhadap hasil pasien atau untuk merugikan. Berikutnya yaitu ada rekam medis. Catatan rekam medis memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama yaitu ada rekam medis gawat darurat adalah catatan penting informasi pasien yang berguna untuk pendiagnosis dan pengobatan. Yang kedua, rekam medis digunakan untuk mempermudah penggantian biaya untuk institusi. Yang ketiga yaitu ada rekam medis merupakan catatan legal tentang pasien yang mungkin beberapa informasi mungkin saja diperlukan untuk tindakan forensik yang melibatkan pernyataan korban, mekanisme cedera, maupun pola luka dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pentingnya dokumentasi. Melakukan dokumentasi secara akurat dalam rangka rekam medis adalah salah satu cara terbaik bagi perawat klinis untuk membela diri dari tautan hukum karena kelalaian dalam pemberian perawatan. Pemahaman perawat dalam tanggung jawab profesionalnya yang dicapai dengan pembelajaran standar spesialis nasional akan meningkatkan apresiasi mereka terhadap nilai dokumentasi sebagai alat pembuktian bahwa perawat telah memenuhi tugas-tugasnya terhadap pasien. Selanjutnya yaitu ada prinsip proses keperawatan pasien gawat darurat. Yang pertama ada life support. Perlu diprioritaskan kondisi yang memerlukan tindakan segera. Terkadang tindakan dilakukan bersamaan dengan pengkajian. Penulisan dapat juga dilakukan setelah keselamatan terjamin atau sudah teratasi. Selanjutnya yang kedua itu ada ringkas dan mudah dimengerti. Oleh karenanya harus dibuat secara singkat dan jelas. Selanjutnya ada mayor, kondisi, dan holistik, di mana diprioritaskan pada kondisi-kondisi utama yang mengganggu kehidupan atau kebutuhan dasar pasien dan keluarga dari segi fisik, psiko, dan sosial. Selanjutnya ada aktual dan benar. Keakuratan dalam pengkajian dan perumusan diagnosa keperawatan dan tindakan keperawatan merupakan hal yang utama yang harus diingat. Proses pengkajian pasien gawat darurat. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian. Berdasarkan pada sistem triase, ample mnemonik dapat digunakan sebagai pengingat informasi komponen pentingnya yang harus didata. Yang pertama yaitu dalam ample. Yang pertama yaitu alergi. Kita harus tahu dan mengetahui apakah si pasien memiliki alergi obat, makanan, ataupun sebagainya yang bisa menyangkut nyawa pasien. Yang kedua ada medikasi atau pengobatan yang termasuk frekuensi, dosis, serta rute untuk memberikan obat. Yang ketiga ada medical history atau riwayat medisnya. Seperti pasien mempunyai riwayat diabetes, pasien mempunyai riwayat hipertensi, masalah jantung atau kardiovaskular, serta pernafasan. Selanjutnya ada oral intens atau obat terakhir yang diminum oleh pasien. Yang kelima yaitu ada event S atau kejadian-kejadian atau keluhan yang dirasakan oleh pasien, gejala yang dikeluhkan, serta mekanisme trauma. Selanjutnya yaitu ada analisis dan perencanaan.
Analisis yang tepat akan menunjang perumusan diagnosa keperawatan yang tepat serta intervensi sesuai protokol triase. Di bawah ini ada beberapa masalah-masalah diagnosa, keperawatan atau kolaborasi yang secara sering ditemukan pada pasien gawat darurat. Yang pertama, yaitu ada tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan obstruksi trakeobronkial atau sekret paru. Yang kedua, ada kecemasan berhubungan dengan penyakit mengancam jiwa atau trauma seperti amputasi, dan laserasi berat. Selanjutnya yaitu ada tidak efektifnya pola nafas berhubungan dengan trauma dada. Dan ada overdosis obat serta gangguan neurologis. Selanjutnya ada penurunan curah jantung. Nah, di mana penurunan curah jantung ini pada aliran balik vena, gangguan jantung disebabkan oleh listrik atau penyebab mekanik seperti tamponan nadi jantung. Selanjutnya yaitu ada tidak efektifnya coping individu berhubungan dengan amputasi tiba-tiba. Selanjutnya ada keputusasaan berhubungan dengan trauma tulang spinal yang menyebabkan paraplegia. Dan selanjutnya yaitu ada nyeri berhubungan dengan trauma dan iskemia. Dan yang terakhir ketidakberdayaan berhubungan dengan hilangnya kontrol ketika tes diagnosis multiple. Sindrom trauma perkosaan berhubungan dengan penganiayaan seksual yang menyebabkan penghinaan, marah, dan takut akan kehamilan. Ya, selanjutnya yaitu ada perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan interupsi aliran arteri dan vena yang disebabkan oleh trauma. Evaluasi yang dimana dilakukan di ruang rawat darurat meliputi evaluasi tentang pelaksanaan triase, keadaan dan status kesehatan pasien. Dokumentasi dilakukan setiap tindakan selesai atau selama perawatan di unit gawat darurat. Dan evaluasi dengan cara subjektif, objektif, analisa, dan planning atau setelah itu melakukan swab. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.